Selamat datang lur di channel YouTube Zulfa Hanafiah. Nah, bersama Kak Zulfa di video ini kita akan membahas soal USN Matematika Jenjang SMP soal tingkat kabupaten tahun 2024. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 22. Dari segi 5 ABCDE dipilih 21 titik yang berbeda. 1 titik dari sisi AB, 2 titik dari sisi BC, 3 titik dari sisi CD, 4 titik dari sisi DE, 5 titik sudut A, B, C, D, E, dan 6 titik dari sisi AE. Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari seluruh titik yang dipilih adalah, nah, jadi kita punya 21 titik. 21 titik ini tersebar dalam segi 5. Jadi dari 21 titik yang tersebar dalam segi 5 dapat menghasilkan berapa segitiga? Itu yang ditanyakan. Sebelum itu kita ke definisi segitiga terlebih dahulu. Segitiga merupakan bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Di mana 3 sisi ini terhubung atau 3 sisi ini mempunyai 3 titik yang tidak segaris. Nah, kita buat segitiga. Ini contohnya. Segitiga ini mempunyai 3 sisi. 1, 2, 3. 3 sisi ini berasal dari 3 titik yang tidak segaris. Titik apa saja? Titik ini yang berwarna hitam, titik ini yang berwarna abu-abu, dan titik ini yang berwarna kuning. 3 titik ini tidak segaris. Ya. Nah, contoh 3 titik yang segaris, apakah bisa membentuk segitiga? Contohnya ini, titik hitam, titik biru ini, dan titik ini. Kita tarik garis. Apakah ini membentuk segitiga? Tidak. Jadi definisi dari segitiga, ini bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Dan 3 sisi ini berasal dari 3 titik yang tidak segaris. Seperti itu ya. Nah, pertama kita hitung secara umum terlebih dahulu. Secara umum, kita lupakan bahwa 21 titik ini tersebar dalam segi 5. Kita lupakan terlebih dahulu bahwa 21 titik ini ada beberapa titik yang segaris. Kita lupakan. Secara umum, 21 titik ini keseluruhan titiknya dapat membentuk segitiga. Ada berapa segitiga yang terbentuk? Yakni dengan kombinasi 21 kombinasi 3. 21 itu merupakan keseluruhan titik-titiknya yang akan dibentuk. Dan 3 ini merupakan syarat dari segitiga, itu harus mempunyai 3 titik yang tidak segaris. Kombinasi, apa itu kombinasi? Kombinasi bisa teman-teman pelajari ketika sudah menginjak jenjang SMA. Akan tetapi karena ini soal OSN atau Olimpiade, maka akan menginjak levelnya SMP naik lebih sedikit. Seperti itu ya. 21 kombinasi 3 sama dengan 21 faktorial dibagi 21 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Tanda seru di sini atau tanda perintah ini bacanya faktorial. Artinya apa? Contohnya ini 3 faktorial. Artinya apa 3 dari faktorial? 3 faktorial itu 3 dikalikan 2 dikalikan 1 dikalikan 0 faktorial. Yang terakhir itu 0 faktorial. Dan nilai dari 0 faktorial adalah 1. Kak, misalkan ini menghitungnya sampai 3 dikalikan 2 faktorial saja, tidak sampai 0 faktorial. Apakah boleh? Boleh. Yang penting jangan lupa sertakan tanda faktorial. Seperti itu ya.
Kita hitung 21 dikurangi 3 itu hasilnya 18. Berarti 8 penyebutnya 18 faktorial dikalikan 3 faktorial. Karena penyebutnya nilai terbesarnya adalah 18 faktorial, 21-nya ini yang berada di pembilang kita jabarkan cukup sampai 18 faktorial menjadi 21 dikalikan 20 dikalikan 19 dikalikan 18 faktorial. Kita sederhanakan dengan cara mencoret yang bisa dicoret di pembilang dan penyebut. 18 faktorial dibagi 18 faktorial hasilnya 1. 3 dikalikan 2 dikalikan 1 faktorial. 3 bagi 3, 1. Di pembilang ada 21 dibagi 3 hasilnya 7. Di penyebut ada 2, 2 bagi 2, 1. Di pembilang ada 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sehingga sisanya 7 dikalikan 10 dikalikan 19. Jadi ada 1330 segitiga yang terbentuk dari 21 titik, di mana 21 titik ini keseluruhan titiknya dapat dibentuk segitiga. Dalam artian kita lupakan bahwa 21 titik ini ada beberapa titik yang segaris. Seperti itu ya. Jadi total dapat 1330. Apakah jawabannya ini? Tidak. Karena ternyata 21 titik ini tersebar dalam segi 5. Tersebar dalam segi 5, di mana ada beberapa titik yang segaris. Maka nantinya 1330 ini dikurangi titik di sisi AB, BC, CD, DE, EA yang masing-masing dapat membentuk berapa segitiga secara umumnya jika jumlah titiknya ada di sisi-sisi tersebut. Dari sisi AB itu kita punya 3 titik. 1, 2, 3. Sisi AB 3 titik yang segaris. Segaris kan tidak mungkin dapat dibentuk segitiga. Tadi di 21 titik kita mengibaratkan bahwa total 21 titik ini dapat membentuk segitiga semua. Tadi ya, sehingga perlu dikurangi dari titik-titik yang lurus. Ini sebenarnya dapat membentuk berapa segitiga. Di sisi AB kita punya 3 titik. Berarti 3 kombinasi 3. 3 yang berada di bawah ini syarat dari segitiga. Ini memerlukan 3 titik yang tidak segaris. Dan 3 yang di atas ini adalah 3 titik di sisi AB yang segaris. 3 kombinasi 3, berapa hasilnya? Yang di penyebut 3 dikurangi 3 hasilnya 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, sehingga ini bisa kita coret 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya 1. Sisi AB ini hasilnya 1, 3 kombinasi 3, 1. Kemudian kita ke sisi BC. Mempunyai berapa titik? 1, 2, 3, 4. Di sisi BC ada 4 titik yang segaris. Kita hitung 4 kombinasi 3. Nah, di pembilang 4 dikurangi 3 itu hasilnya 1 faktorial. Sehingga yang 4 di pembilang ini kita jabarkan sampai 3 faktorial karena di penyebut di sini ada 3 faktorial ya. 4 dikalikan 3 faktorial per 1 faktorial dikalikan 3 faktorial. Yang bisa dicoret kita coret. 4 dibagi 1 faktorial hasilnya 4. Sisi BC yaitu 4 kombinasi 3 hasilnya 4. Kemudian kita ke sisi CD. Ada berapa titik yang segaris? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik yang segaris. Berarti berapa? Ini ya, 5 titik yang segaris berarti 5 kombinasi 3. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial
dikalikan 3 faktorial. 5 dikurangi 3 faktorial di pembilang. Ini hasilnya 2 faktorial. Berarti langsung kita jabarkan. 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Coret yang bisa dicoret. 2 faktorial artinya 2 dikalikan 1 faktorial. 1 faktorial itu hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sisa berapa? 5 dikalikan 2, 10. Jadi di sisi CD itu 5 kombinasi 3 sama dengan 10. Jangan lupa yang belum dukung channel ini untuk support channel ini ya, agar senantiasa membahas seputar matematika, dan yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita ke sisi DE. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik yang segaris. Ada 6 titik yang segaris. Sehingga sisi DE ini 6 kombinasi 3. Berapa? 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 difaktorialkan kali 3 faktorial. 6 kurangi 3 hasilnya 3 faktorial. Berarti ini kita jabarkan 6 dikalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Ini bisa coret. 3 kali 2 hasilnya 6 ya. 2 faktorial. Ini 6 bisa coret dengan ini. Hasilnya di sisi DE 6 kombinasi 3 sama dengan 5 kali 4 hasilnya 20. Selanjutnya kita ke sisi EA. Ada berapa titik yang segaris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik yang segaris, berarti 8 kombinasi 3. 8 faktorial per 8 dikurangi 3, difaktorialkan dikalikan 3 faktorial. 8 kurangi 3 hasilnya 5 faktorial, berarti yang 8 di pembilang ini kita jabarkan sampai 5 faktorial saja ya, biar nanti kita mudah menghitungnya. 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 faktorial per 5 faktorial dikalikan 3 dikalikan 2 faktorial. 5-nya coret. 3 dikalikan 2 itu hasilnya 6, bisa coret dengan ini. Sisanya 8 dikalikan 7. Jadi dari sisi EA, 8 kombinasi 3 itu menghasilkan 56 segitiga. Jadi untuk soal nomor 22, dari 21 titik yang ditaruh ke dalam segi 5, di mana ada beberapa titik yang segaris, ini menghasilkan berapa segitiga? Yakni menghasilkan 1330 dikurangi hasil penjumlahan dari titik-titik yang segaris apabila dibentuk segitiga. Dari sisi AB itu ketika 3 titik yang segaris ini kita ibaratkan tidak segaris, ini menghasilkan satu segitiga. Di sisi BC ini ada 4 titik yang segaris. Ketika kita misalkan keempat titik tersebut keseluruhannya dapat membentuk segitiga, dalam artian tidak segaris, ini bisa menghasilkan 4. Sisi CD 10, sisi DE 20, sisi EA 56. Jika teman-teman masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Berarti jawabannya berapa? 1330 dikurangi 91. Jawabannya 1239. Nomor 22 jawabannya C. Kak Zulfah ulangi sekali lagi. Yang 1330 ini hasil dari segitiga yang berasal dari 21 titik. Seandainya titik-titik 21 titik ini dapat dibentuk segitiga semua. Dalam artian apa? 21 titik ini tidak ada titik yang segaris ya. Seperti itu ya. Kemudian yang 91 ini berasal dari mana? Berasal dari penjumlahan hasil
dari segitiga hasil dari titik-titik dalam segitiga yang segaris. Maksudnya apa? Ketika 3 titik 91 ini berasal dari penjumlahan sisi-sisi yang mempunyai titik-titik segaris. Ya. Seperti itu. Jika kata-kata ini masih sulit dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa support channel Zulfa Hanafiah untuk membahas seputar matematika, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.